tindakan dari saudara FI yang kami rasa sudah memberikan fitnah, kemudian ujaran kebencian, provokasi, disinformasi, serta adanya potensi penghasutan. TNI mengungkap ada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pemengaruh atau influencer Ferry Irwandi terhadap institusi TNI. Namun menurut polisi, putusan Mahkamah Konstitusi tidak memperbolehkan institusi melaporkan seseorang atas dugaan fitnah. Kami akan diskusikan ini bersama Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardiansyah dan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Selamat sore Tifal dan Pak Kapuspen. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Freddy, saya ke Anda dulu. Karena kan kemarin setelah konsultasi dari polisi bilangnya lembaga atau institusi tidak bisa melaporkan untuk dugaan pencemaran nama baik. Sehingga dengan hal semacam ini, apa langkah TNI berikutnya, Pak? Ya, terima kasih. Saya sudah diundang ke Kompas ya. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa pada hari itu juga, di tanggal 8 itu kami juga sekaligus melayangkan pengaduan atau somasi kepada Dewan Pers terkait dengan penayangan artikel dari Tempo.co, juga menggunakan hak jawab kepada Tempo.co juga untuk terkait dengan artikel di 2 hari, tanggal kalau nggak salah tanggal 6 dan tanggal 7, serta konten di bocor alus ya. Oke. Setelah itu di siang hari itu juga kami langsung ke Polda Metro dengan tujuan untuk konsultasi secara hukum kepada terkait dengan tindakan dari saudara FI yang kami rasa sudah memberikan fitnah, kemudian ujaran kebencian, provokasi, disinformasi, serta adanya potensi penghasutan yang kami kira perlu adanya untuk tindak lanjut ya, langkah-langkah hukum. Seperti itu, Mas. Oke. Dan dari temuan teman-teman Satuan Siber TNI ini apa? Apakah betul itu kaitannya dengan yang disebutkan darurat militer seperti yang disebutkan juga oleh Pak Sulaiman Ponto kepada kami kemarin? Itu salah besar itu kalau dikait-kaitkan sama darurat militer itu. Makanya itu kemarin dan Cyber juga menyampaikan secara gamblang dan jelas ya bahwa ada unsur-unsur penyebaran berita bohong di situ. Ya, udah disanggah berulang kali baik itu oleh Wapang TNI, Wakil Panglima TNI maupun oleh Menhan sendiri ya terkait itu. Ya, jadi TNI akan selalu berada dalam koridor konstruksi hukum yang jelas ya, seperti yang pernah saya sampaikan pada saat preskon itu juga ya, bahwa kita bekerja sesuai dengan koridor hukum yang jelas, kemudian juga kita tegak lurus kepada penguasa tertinggi, pemegang kekuasaan tertinggi atas darat, laut, dan udara, yaitu presiden ya. Jadi tidak mungkin kita melaksanakan hal-hal yang seperti yang disampaikan itu. Sorry saya potong Pak. Masyarakat ya adanya darurat militer itu sangat-sangat menyesatkan saya kira. Ya. Oke. Sehingga spesifiknya Pak, dugaan pencemaran nama baik ini saya butuh penegasan lagi. Terkait dengan hal apa Pak yang membuat akhirnya ada dugaan tindak pidana di situ? Itu nanti untuk lebih jelasnya akan tidak saya sampaikan di sini, tapi nanti akan dari Babinkum juga tadi sudah rapat juga. Ada beberapa pasal yang di KUHP ya, tadi kalau nggak salah ada 6 atau 7 pasal yang bisa mengaitkan itu, tapi nanti ini masih dibicarakan di internal kita. Mohon waktu nanti akan saya sampaikan. Salah satu pasalnya terkait pencemaran nama baik, Pak? Pencemaran nama baik kan kemarin kan sudah kita angkat, kemudian kan dimentahkan oleh Polda Metro ya terkait dengan putusan MK itu ya. Jadi memang kita melihat ke berbagai kemungkinan tindak pidana yang dilaksanakan oleh saudara FI ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada fitnah, kemudian disinformasi, kemudian manipulasi sebuah berita bohong. Ingat, saya sampaikan Mas, pada saat tanggal 5 saya ingat itu,
pada saat Maulid Nabi itu saya sudah menggelar preskon juga. Ya, bahkan sebelumnya, jauh hari sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa berita-berita penangkapan TNI provokator itu jelas-jelas hoax. Sudah saya bantah itu berulang kali. Tapi kenapa video-video itu masih dijadikan dasar untuk menganalisa, dasar untuk membuat analisa digital? Itu yang saya sesalkan, ya. Kami sesalkan karena itu sudah berulang kali dan itu sudah ditegaskan oleh Polri. Polri menyampaikan bahwa itu kesalahpahaman, ya kan, di lapangan. Kemudian itu tidak terjadi, tidak ada penangkapan dan lain sebagainya. Demikian, Mas. Oke, sehingga penegasan saja, Pak, kalau kemudian sudah konsultasi dan ternyata dari saran polisi itu tidak bisa diadukan dalam atas nama institusi, maka siapa yang nanti akan melaporkan kasus dugaan tindak pidana Ferry ini ke polisi kemudian? Nah, itu nanti kita sampaikan berikutnya. Mungkin saya nggak bisa jawab sekarang, tapi nanti akan langkah-langkah hukum apa yang TNI laksanakan. Yang pasti TNI sangat menghormati kebebasan berekspresi. Saya menghormati kebebasan saudara FI untuk memberikan pendapat, baik itu di ruang digital maupun di talkshow, di wawancara dan sebagainya. Ya, akan tetapi saya sangat berharap bahwa semuanya harus berlandaskan pada informasi yang valid, kemudian yang aktual. Jangan sampai semua berita-berita ataupun penyampaian-penyampaian itu yang sifatnya itu memanipulasi sebuah berita yang salah, itu jadinya akan memecah belah, ya kan? Baik. Kemudian mengadu domba dan memprovokasi, saya kira itu, Mas. Oke, Bung Usman merespon itu. Nah, ini kan dasarnya berarti kan karena TNI sudah sempat mengklarifikasi, tapi narasi sebelum klarifikasi itu dipakai oleh Ferry, makanya muncul di konten media sosial itu, Bung Usman. Itu gimana ngeresponnya? Ya, pertama saya ingin apresiasi kalau memang TNI menempuh hak jawab untuk pemberitaan majalah Tempo atau Tempo.co ke Dewan Pers. Saya kira cara itu masih dimungkinkan di dalam konteks sengketa atas sebuah pemberitaan atau perselisihan atas kebenaran sebuah berita. Yang kedua, rasanya apa yang dimaksud oleh Pak Kapuspen tadi ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, ada kesan dari penjelasan Pak Kapuspen bahwa kalau ada wacana darurat militer seolah-olah itu seperti menunjukkan ketidaksetiaan TNI atau Panglima TNI atau Kepala Staf kepada Panglima tertinggi, dalam hal ini Presiden. Nah, itu sebenarnya dua hal yang berbeda dengan misalnya kudeta militer gitu. Tentu yang diwacanakan oleh masyarakat atau yang diperbincangkan oleh sejumlah aktivis atau sejumlah influencer seperti Ferry Irwandi itu lebih ke arah darurat militer yang sepenuhnya otoritas itu ada di Presiden. Makanya di dalam pertemuan di istana dengan tokoh-tokoh agama sempat dikabarkan kuat bahwa ada rencana Presiden untuk menerbitkan Perpu, peraturan pengganti perundang-undangan, dan itu berkaitan dengan pemberlakuan keadaan darurat. Bisa keadaan darurat secara umum, lalu diberlakukan secara kedaruratan sipil atau darurat sipil, baru kemudian fasenya ke darurat militer sampai akhirnya ke darurat perang. Jadi memang tidak sehitam putih yang dibayangkan sebelumnya, tapi saya kira tetap saja apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi itu adalah bagian dari pendapatnya, dan saya lega kalau TNI menganggap Ferry hanya menyampaikan ekspresi pendapat itu. Dan yang ketiga soal pidana. Kita tahu putusan Mahkamah Konstitusi memang tidak lagi membolehkan misalnya institusi atau pimpinan institusi untuk melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik kepada seseorang, kepada institusi. Nah, ini saya kira sudah dijelaskan juga oleh pihak kepolisian dan itu adalah langkah yang tepat gitu. Kalau kembali ke dalam perdebatan, misalnya Ferry mengatakan itu sebagai Bung Usman? Ya. Oke, kita coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Bung Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia. Sorry, Bung Usman, sorry, tadi sempat terputus. Boleh diulang lagi? Ya? Boleh diulang lagi poin yang tadi? Oke, jadi mengenai benar tidaknya informasi yang disampaikan oleh Ferry Irwandi misalnya, itu sebaiknya diletakkan di dalam perdebatan wacana dan kebenaran sebuah rencana kebijakan, bukan diletakkan di dalam konteks pencemaran nama baik atau tidak. Yang kedua, barangkali sudah saatnya memang ada tim investigasi yang independen, sehingga hasilnya bisa diterima oleh semua pihak. Oke. Hasilnya lebih objektif gitu. Kalau dalam keterangan
Ferry Irwandi dalam debat dengan Pak Soleman Ponto sebagai bekas kepala BAIS, itu kan kesannya Pak Soleman membantah adanya katakanlah keterlibatan anggota kavaleri TNI di dalam sebuah tindakan kerusuhan, tapi Ferry lalu mempertanyakan kembali, kalau memang tidak benar keterlibatan itu berarti polisi yang salah. Nah, kalau polisi yang salah berarti TNI yang benar. Kalau TNI merasa benar berarti polisi yang salah. Nah. Atau kalau dua-duanya merasa benar, mungkin ada saatnya, ada perlunya untuk membentuk tim investigasi independen. Maaf, Oke. saya